untuk mengupdate informasi ini pendengar, kita akan berbincang bersama Bapak Sti Nenotek SSI MSI yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang. Selamat pagi Pak Sti, salam sehat. Selamat pagi Bu, salam sehat selalu. Baik, Pak Sti ini sudah ke Kupang ya. Kemarin kita masih wawancara di Labuan Bajo nih Pak ya. Ya betul Bu. Oke, baik Pak Sti ini terkait dengan potensi cuaca ekstrim di puncak musim hujan wilayah NTT. Ini seperti apa gambaran cuacanya sendiri nih Pak? Karena juga akhir-akhir ini ya kami di ND juga ini tidak menentu cuacanya ini Pak. Silakan. Ya baik Ibu. Jadi untuk saat ini hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur itu berada pada puncak musim hujan. Jadi untuk wilayah NTT itu puncak musim hujannya itu di akhir Januari sampai awal Februari. Itu puncak musim hujan. Jadi saat ini kita berada pada puncak musim hujan. Sedangkan untuk musim hujan di wilayah NTT sendiri karena karena tahun ini kita masih dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Berdasarkan info dari teman-teman dari Stasiun Klimatologi NTT, sampai dengan saat ini masih ada 8 wilayah di wilayah NTT, maksudnya 8 wilayah zona musim di wilayah NTT yang belum memasuki musim hujan. Itu karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino, seperti di Labuan Bajo, terus di selatan utaranya Pulau Sumba, terus Kabupaten Alor seluruhnya, terus ada beberapa wilayah di Malaka, terus di TTS itu sampai saat ini belum memasuki musim hujan. Walaupun sudah terjadi hujan, tetapi kategori hujannya belum dikatakan sudah memasuki musim hujan, seperti itu. Oke, jadi ini memang ada beberapa daerah yang memang sudah memasuki musim hujan, meskipun curah hujannya ini kadang lebat, kadang cuma sebentar, tapi juga ini tidak menentu nih Pak Asti ya. Tapi ada juga daerah yang memang belum sama sekali nih ya. Nah ini daerah-daerah yang sudah hujan ya, misalnya kayak di ND dan di beberapa daerah lainnya, kemudian juga tiba-tiba panas kembali nih, hujan hanya sekedar lewat saja nih. Ini sebenarnya kenapa nih pasti? Iya baik, jadi seperti tahun-tahun sebelum, karena 3 tahun terakhir dari 2020, 21, 22, 23 itu wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nino. Sederhananya fenomena La Nina itu membuat curah hujan banyak, sehingga kalau kita lihat ke belakang 3 tahun terakhir itu wilayah NTT banyak sekali terjadi hujan, termasuk wilayah Indonesia. Nah dari pertengahan tahun 2023 itu wilayah Indonesia termasuk NTT dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Nah El Nino ini membuat curah hujannya berkurang. Sehingga pada saat terjadi musim hujan seperti ini tidak durasinya hujannya itu tidak terlalu banyak, karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino, sehingga pada saat tertentu ada terjadi hujan, terus tiba-tiba besoknya terang, terus berapa hari lagi itu hujan, tapi hujannya juga tidak terlalu lama, walaupun dengan durasi yang lebat, tetapi dengan lama cuma 1 jam saja. Setelah itu sudah kembali terang lagi. Hal itu karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Nah, El Nino ini kita perkirakan dari BMKG, dari Kedeputian Klimatologi memperkirakan akan berlangsung sampai dengan bulan April. Nah, di wilayah NTT musim hujannya itu biasa terjadi hujan itu biasa dari bulan November sampai dengan bulan April. Selama 6 bulan itu akan terjadi turun hujan, tetapi karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino, maka curah hujannya akan berkurang di November sampai April ini. Makanya petani seperti petani padi yang memanfaatkan hujan untuk menanam padi itu sangat-sangat tidak bisa, kecuali dengan
petani padi yang sudah ada embung atau bendungan yang memanfaatkan air untuk tanaman. Tapi kalau memanfaatkan air dari air hujan, kayaknya tidak bisa untuk tahun ini. Oke, jadi ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat ya, karena ketika orang awam dengan curah hujan yang tidak menentu ini, ditambah lagi informasi-informasi yang mungkin kurang benar ya, atau info hoax yang beredar, ini malah menimbulkan ketakutan kepada masyarakat nih Pak ya, karena panas, hujan, hujan. Tapi ini memang karena Iya, iya. siklusnya seperti itu ya Pak Asti ya. Iya, iya, karantinanya memang seperti itu karena tapi dalam periode bulan November sampai April ini, Hmm. selain terjadi hujan, di bulan November sampai April ini juga biasanya terjadi tumbuhnya bibit siklon tropis. Bibit siklon tropis di selatan NTT atau di sekitar Laut Timur atau di utara Australia yang berdekatan dengan NTT. Apabila terjadi adanya bibit siklon tropis, maka akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang, Mhm. hujan sedang sampai lebat, gelombang tinggi, serta disertai dengan petir. Nah, dalam beberapa hari ini, dari 2 hari yang lalu, sudah ada tekanan rendah, pusat tekanan rendah di utara Australia yang dekat dengan NTT, sehingga kita di wilayah NTT bagian selatan, seperti di Kupang, Rote, Sabu, Pulau Timur, sudah 2 hari ini dalam kondisi terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, disertai dengan petir. Nah, masa tumbuhnya bibit siklon tropis ini dalam periode bulan November sampai April. Jadi walaupun ada fenomena El Nino yang mengurangi curah hujan, tetapi kalau ada bibit siklon tropis yang muncul di selatan NTT akan mengakibatkan terjadi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, dan disertai petir. Oke. Seperti itu. Ini seberapa bahayanya nih Pak Asti ya, karena kan pasti ada level-levelnya nih ya. Dan menurut perkiraan BMKG ini sejauh mana nih hal ini bisa destruktif kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah yang akan terkena dari bibit siklon ini Pak Asti? Iya, jadi bibit siklon ini pada saat munculnya itu dia tidak langsung menjadi bibit siklon, tetapi dia dilalui dengan pusat tekanan rendah namanya. Nah, apabila pusat tekanan rendah itu muncul, kalau tekanannya semakin rendah di bawah 1000 milibar dan masih berada di laut, dia akan menjadi bibit siklon tropis. Nah, apabila tekanannya semakin rendah lagi di bawah 900 milibar dan dia masih berada di laut dan didukung oleh suhu permukaan laut yang hangat, maka akan menjadi siklon tropis atau badai tropis. Nah, yang seperti siklon tropis atau badai tropis ini yang seperti terjadi pada tahun 2021, siklon tropis Seroja. Nah, siklon tropis Seroja, jadi badai tropis ini kalau dia terjadi di wilayah tanggung jawabnya BMKG Australia, siklon tropisnya itu akan diberi nama oleh BMKG Australia, namanya BOM. BMKG Australia itu namanya BOM. Kalau di dalam wilayah Indonesia itu akan diberi nama oleh BMKG. Jadi siklon tropis Seroja itu karena terjadinya di wilayah Indonesia, sehingga dia diberi nama oleh BMKG, namanya siklon tropis Seroja. Jadi kalau ada bibit siklon lagi di wilayah Indonesia yang akan terjadi siklon tropis atau badai tropis, nanti BMKG akan beri nama, bukan nama Seroja lagi, tapi sudah ada daftar nama yang disiapkan oleh BMKG. Kalau BMKG itu mempunyai daftar namanya, nama bunga atau nama buah. Diberi nama bunga atau nama buah. Kalau BMKG Australia atau BOM itu dia biasanya memberi nama orang, gitu. Oke, jadi memang ini antisipasi dan juga edukasi dari sekarang sudah diberikan kepada masyarakat nih pasti ya, agar tidak khawatir dan juga bisa menghadapi nantinya kemungkinan yang akan terjadi. Iya. Oke, Iya, baik. betul. Ya, dan pasti untuk daerah-daerah yang tadi ada 8 daerah ya yang belum mengalami musim hujan, apakah ini akan berpengaruh ataukah memang masih menunggu giliran nih misalnya karena cuaca ya, jadi masih berpindah atau seperti apa nih pasti? Iya, jadi
ini bagian dari teman-teman kedeputian klimatologi atau teman-teman dari stasiun klimatologi NTT yang menjelaskan, tapi kami juga bisa menjelaskannya. Jadi suatu wilayahnya itu kalau dikatakan sudah memasuki musim hujan, kalau setiap 10 harinya itu atau dasarian, setiap dasarian itu curah hujannya itu sudah lebih dari 50 mm secara berturut-turut. Jadi secara setiap 10 hari, dasarian 1, dasarian 2, dasarian 3. Nah, 3 dasarian itu kalau curah hujannya sudah melebihi dari 50 mm tiap dasariannya, itu baru dikatakan sudah memasuki musim hujan. Tapi di 8 wilayah ini sampai hari ini, walaupun terjadi hujan di daerah itu, tapi setiap dasariannya atau setiap 10 harinya itu curah hujannya belum melebihi dari 50 mm. Jadi hujan yang terjadi itu hanya hujan ringan saja. Walaupun terjadi hujan sedang, tapi dia hanya sebentar saja. Durasinya kalau ditakar tidak lebih dari 50 mm dalam 10 hari itu. Sehingga belum bisa dikatakan memasuki musim hujan. Jadi dia bukan sama sekali tidak ada hujan, tapi ada hujan, tapi hujannya intensitasnya ringan. Sehingga kita belum bisa mengatakan itu musim hujan. Nah, teman-teman dari stasiun klimatologi NTT setiap 10 hari itu akan mengupdate terus. Mengupdate terus apakah dia memasuki musim hujan atau belum. Bisa saja wilayah-wilayah tersebut, ini bisa saja ya, menurut saya bisa saja wilayah-wilayah itu tidak akan memasuki musim hujan, langsung dia akan memasuki musim kemarau. Oke. Itu bisa saja. Baik. Tapi itu nanti akan teman-teman dari stasiun klimatologi NTT akan mengupdate terus, karena berdasarkan data wilayah NTT itu beberapa wilayah di NTT sudah akan memasuki musim hujan di bulan April. Jadi lagi 2 bulan lagi ada wilayah di NTT, terutama wilayah-wilayah di dataran rendah, sudah akan memasuki musim kemarau. Oke. 8 daerah ini daerah mana saja nih Pak Asti? 8 daerah ini sabar ya. 8 daerahnya ini seperti di Kabupaten Manggarai Barat bagian ya. Jadi zona wilayah musim yang belum memasuki musim hujan itu seperti di Sumba Barat Daya, terus Sumba Barat Daya, terus Sumba Barat bagian barat, terus Sumba Timur bagian tenggara, terus Kupang bagian tenggara, dan Timur Selatan bagian selatan, terus Kabupaten Alor dan Kabupaten Alor seluruhnya, terus Kabupaten Manggarai Barat di Kecamatan Lembur Selatan, Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, terus pulau-pulau di Taman Nasional Komodo, dan di Sumba Timur bagian selatan, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir Pak Asti, apa himbauannya kepada masyarakat terkait dengan potensi cuaca ekstrim di musim hujan wilayah Nusa Tenggara Timur? Iya baik. Jadi saat ini walaupun kita masih berada dalam cuaca di NTT atau cuaca di Indonesia secara umum masih dipengaruhi oleh fenomena El Nino, mengakibatkan curah hujannya kurang, tetapi kita tetap waspada karena saat ini puncak musim hujan, potensi hujan lebat masih saja bisa terjadi, seperti hujan sedang sampai lebat, terus angin kencang disertai dengan petir dan gelombang tinggi. Nah, itu masih saja terjadi dalam periode puncak, terutama pada periode puncak musim hujan, dan tumbuhnya bibit siklon tropis atau badai tropis itu dalam periode November sampai April. Jadi kita masih tetap waspada karena masih bisa saja terjadi tumbuh bibit siklon tropis atau siklon tropis yang dekat dengan wilayah kita. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada, tetap memantau informasi cuaca dari BMKG, bisa melihat di sosial medianya BMKG Eltari Kupang, yaitu info BMKG Eltari. Jadi teman-teman yang bermain sosial media bisa mengupdate-nya di info BMKG Eltari, seperti di TikTok, di Instagram, atau di di Instagram, TikTok, atau di Facebook. Itu teman-teman bisa melihat atau mengupdate informasinya dari BMKG, atau untuk lengkapnya bisa mengupdate di aplikasi Info BMKG. Jadi untuk di aplikasi Info BMKG ini semua informasi cuaca sangat lengkap di situ. Ada juga
informasi dari radar cuaca. Jadi kita di wilayah NTT ini mempunyai 2 radar cuaca, satunya di Kupang, satunya di Momere. Nah, dari radar cuaca ini kita bisa mengetahui saat ini di wilayah mana yang terjadi hujan dengan intensitas ringan atau lebat, dan kita bisa mengetahui pergerakan hujannya kemana. Itu kita bisa menggunakan radar cuaca. Itu teman-teman bisa lihat di aplikasi Info BMKG. Silakan install aplikasi Info BMKG, terus pilih cuaca, terus pilih radar. Nah, BMKG saat ini mempunyai sekitar 42 radar di seluruh Indonesia. 2-nya itu berada di Provinsi NTT. Kita kalau mau melihat pergerakan hujan atau kondisi hujan saat ini di NTT, kita bisa klik Kupang, itu kita akan tahu saat ini terjadi hujan di wilayah mana. Intensitasnya ringan atau sedang atau lebat, kita bisa lihat dari keterangan warnanya. Di bagian pojok kanan itu ada huruf I, kita bisa klik huruf I-nya itu, kita bisa lihat warna. Kalau dia warna biru muda itu kondisi cuacanya berawan. Kalau dia warna hijau sampai kuning itu hujannya hujan ringan. Kalau dia kuning sampai orange hujan lebat, kalau dia merah itu berarti hujan sangat lebat. Jadi itu cara mudah membaca tampilan dari radar cuaca. Oke. Dan Baik, untuk masyarakat untuk masyarakat yang tinggalnya di sekitar lereng gunung atau topografinya yang kurang bagus terhadap cuaca ekstrim, untuk antisipasi, untuk waspada kalau sudah ada peringatan dini dari BMKG akan terjadi cuaca ekstrim, harus waspada atau mengungsi dari tempatnya untuk beberapa saat, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Esti untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu ya, dan semoga masyarakat NTT ya, ketika sudah mendapat pencerahan informasi pagi hari ini juga selalu berwaspada ya menghadapi potensi cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur. Salam sehat selalu dan salam ke Kupang, Pak. Siap, terima kasih juga Bu. Salam sehat selalu dan salam buat semuanya. Terima kasih, Bu.